Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Melalui video ini, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang komunikasi intrapersonal. Sebelum kami menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal kepada teman-teman, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama ada Arif Rihihoki, yang kedua ada Maria Alfonsa Pera, saya sendiri, yang ketiga ada Mariana Geru, yang keempat ada Fani Nur Aini Laka, dan yang kelima ada Yuliana Baunsele. Subtopik pembahasan yang akan kami bahas dalam materi ini, yang pertama ada definisi komunikasi intrapersonal, dan yang kedua ada level komunikasi intrapersonal, dan yang ketiga ada konsep diri. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, saya Fani. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Apa sih komunikasi intrapersonal itu? Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu dengan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, individu tersebut menempatkan dirinya sebagai pengirim dan penerima pesan sekaligus, sehingga umpan balik yang dihasilkannya pun melalui proses internal dan berlangsung secara kontinu. Ada banyak aktivitas komunikasi intrapersonal yang sudah pernah kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya saja berpikir, berdoa, bersyukur, dan juga introspeksi diri. Itu salah satu contoh dari aktivitas komunikasi intrapersonal yang kita lakukan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang level komunikasi intrapersonal. Level komunikasi intrapersonal dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, yang artinya adalah alat penginderaan yang menghubungkan manusia atau organisme dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain juga, sensasi merupakan proses menangkap stimuli atau rangsangan dari lingkungan di sekitar kita. Lalu yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Dalam konteks ini, persepsi juga diartikan sebagai proses memberi makna terhadap sensasi atau stimuli yang telah kita tangkap sebagai pengetahuan baru berbentuk informasi. Lalu yang ketiga ada memori. Memori merupakan sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam tentang fakta dunia. Dalam konteks ini, memori itu berfungsi untuk menyimpan informasi dari stimuli yang kita tangkap. Lalu yang keempat, ada berpikir. Berpikir menurut Floyd L. Rouch merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam konteks ini, berpikir merupakan hal untuk mengolah informasi sebagai proses timbal balik atau respon dari stimuli yang kita tangkap. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Baik, poin yang berikut yaitu konsep diri. Konsep diri itu bagaimana kita memandang diri sendiri. Biasanya itu kita dapat melakukan dengan memberikan penggolongan secara karakteristik, yakni karakteristik sifat sosial, karakteristik sifat pribadi, dan peran sosial. Konsep diri juga berkaitan erat dengan pengetahuan. Jadi, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka konsep dirinya akan semakin baik. Namun sebaliknya, jika pengetahuannya rendah, maka konsep dirinya akan rendah pula dan makin buruk. Poin yang berikut, self-esteem. Self-esteem di sini bagaimana kita belajar untuk menghargai diri sendiri. Nah, sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan harga diri, maka sudah sewajarnya dia bisa menghargai diri sendiri. Belajarnya self-esteem di sini bagaimana dia belajar untuk mengenali diri sendiri, belajar untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, mencari dan menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Poin selanjutnya adalah manfaat self-esteem. Manfaat self-esteem sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, mampu mengenali potensi diri. Mampu mengenali potensi diri adalah memungkinkan teman-teman untuk menetapkan diri sendiri dalam semua proses pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri adalah jarang merasa ragu-ragu akan hal apapun. Biasanya, orang yang
Percaya diri selalu yakin bahwa dirinya akan mampu melakukan suatu hal. Yang ketiga, membangun apresiasi terhadap diri sendiri atau disebut dengan motivasi diri. Motivasi diri sangat berguna untuk menumbuhkan semangat dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, membangun potensi diri. Membangun potensi diri adalah kita akan lebih mudah membuat keputusan-keputusan yang ingin kita capai di dalam hidup. Yang kelima, memahami keberadaan diri. Memahami keberadaan diri adalah mudah meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. Yang keenam, meningkatkan bargaining position atau posisi tawar yang lebih baik. Yang ketujuh, sebagai alarm terhadap perlakuan baik atau buruknya orang lain. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya adalah multiple self. Multiple self adalah perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu dan bahkan merupakan kombinasi dari berbagai karakteristik atau sifat. Hal inilah yang membuat setiap individu itu berbeda dan unik. Contohnya saja ada dua perempuan, yang satu namanya si A, yang satu namanya si B. Yang si A ini cantik, tapi dia tidak pintar, sedangkan yang si B ini tidak cantik tetapi pintar. Dapat kita lihat dari contoh tersebut bahwasannya setiap manusia itu memiliki perbedaan dan juga keunikannya tersendiri. Poin selanjutnya adalah persepsi dan konsep diri. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Konsep diri mempunyai peranan penting dalam melakukan perilaku individu. Individu memandang atau menilai dirinya sendiri akan tampak jelas dari seluruh perilakunya. Dengan kata lain, perilaku seorang akan sesuai dengan cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri. Poin selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, materi kita selanjutnya yaitu konsep diri positif dan negatif. Untuk positif yang pertama, yakin akan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, menghargai perasaan orang lain. Yang kelima, mampu introspeksi diri. Dan yang keenam, dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Untuk negatif yang pertama, peka terhadap kritik, tidak tahan terhadap kritik yang diterimanya dan mudah marah. Yang kedua, sangat responsif terhadap pujian. Yang ketiga, hiperkrisis terhadap orang lain, selalu mengeluh, mencela dan meremehkan. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Dan yang terakhir, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Di sini kami kelompok 13 mengambil satu kata motivasi untuk kita semua, yaitu kita tahu siapa diri kita, tapi kita tidak tahu seberapa besar potensi yang ada dalam diri kita. Sekian video ini kami buat, semoga dengan video ini dapat membantu menambah wawasan teman-teman semua mengenai komunikasi intrapersonal. Akhir kata, saya dan teman-teman saya mengucapkan sekian dan terima kasih.